Selamat pagi anak-anakku semuanya, salam sehat selalu, salam sejahtera. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, tolong anak-anakku semuanya mempersiapkan catatannya. Kemudian anak-anak menyiapkan peralatannya dan tenaga serta pikirannya. Kita fokus pada pagi hari ini karena hari ini adalah hari yang terakhir untuk anak-anakku mengikuti pembelajaran secara online. Karena untuk minggu depan anak-anakku semuanya sudah ujian akhir semester. Anak-anakku semuanya sudah siap? Marilah pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan berdoa dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi sidli ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran pagi hari ini Bunda mereview pembelajaran yang sudah lalu. Untuk 2 minggu yang kemarin itu Bunda sudah memberikan materi yaitu tentang teks bentuk recon. Masih ingat anak-anakku semuanya? Anak-anakku sambil membuka buku catatannya, coba anak-anakku dibuka kembali karena kita review. Belum ada tugas yang dari Bunda. Jadi 2 minggu yang lalu itu mohon anak-anakku semuanya tetap mempelajarinya. Anak-anakku semua, untuk teks bentuk recon, apa yang disebut dengan teks recon? Teks recon yaitu teks yang menjelaskan tentang sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan dan itu benar-benar dilakukan. Nah, dalam isi teks bentuk recon, anak-anakku ada 3 bagian, 3 struktur ya di situ. 1 yaitu orientasi, yang kedua adalah event, yang ketiga adalah reorientasi. Sudah Bunda jelaskan semuanya. Anak-anakku, dalam teks bentuk recon, isi atau grammarnya itu adalah mengenai bentuk past tense. Nah, Bunda review kembali untuk past tense mulai 2 minggu yang lalu, kemudian Bunda tambah hari ini dan nanti adalah beserta tugasnya. Apakah yang disebut dengan past tense? Yang disebut dengan past tense yaitu, kembali kita review, untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi pada waktu lampau. Kalimat tersebut biasanya ditandai dengan kata-kata yesterday, ago, last, atau this morning dan sebagainya, karena telah dilakukan. Ini saya yakin anak-anakku semuanya sudah mencatatnya karena ini pembelajaran yang telah lalu. Selanjutnya, next. Dalam bentuk past tense ada perubahannya, Nak. Ingat, masih ingat ya? Perubahan yang berurutan dan tidak berurutan atau dikatakan regular dan irregular verb. Kata kerja beraturan disebut dengan regular verbs. Dalam konteks pembelajaran simple past tense, kita mempelajari 2 jenis kata kerja, yaitu regular dan irregular verb. Regular verb atau yang diketahui sebagai kata beraturan mengalami penambahan suffix. Suffix itu akhiran, ed, d atau ied di akhir kata. Secara garis besar ada 4 peraturan yang berbeda dalam penambahan suffix di akhir kata kerja. Nanti akan Bunda berikan contohnya.
Kemudian diikuti kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan dalam bahasa Inggris disebut dengan irregular verb. Ya, good. Irregular verb atau kata kerja tidak beraturan mengalami perubahan yang signifikan dari bentuk awal. Jadi berubah total begitu. Perubahan yang terjadi karena irregular verb meliputi perubahan tulisan dan perubahan bunyi. Kemarin sudah Bunda sampaikan, jadi anak-anak harus membuka kamusnya supaya mengetahui mana yang termasuk irregular atau regular verb. Ada in the middle of the dictionary, ada di tengah-tengah kamus. Masih ingat nggih? Next selanjutnya. Ini berikan contohnya tentang yang regular yang kemarin itu. Ini tetap Bunda sampaikan karena kita hanya mereview. Regular verb ini yang bentuk beraturan. V1 itu adalah infinitif, V2 itu perubahannya yang disebut dengan past tense. Kalau di kamus itu ada V1 infinitif, kemudian ada verb 2 past tense, yang ketiga adalah past participle. Tapi kita mengabaikan past participle dulu karena yang ketiga. Nah, di sini Bunda sampaikan contohnya yang kemarin sudah Bunda bacakan. Use untuk V1, we change, kita rubah ke bentuk kedua, verb 2 menjadi used. Ini yang perubahan yang ditambah ed. Nah, ini happened, happened, need, needed, walk, walked, want, wanted, look, looked, help, helped, provide, provided, start, started, try, tried. Nah, ini hanya beberapa. Tetapi kalau anak-anak ingin lebih banyak lagi, anak-anak harus belajar dan membuka kamusnya. Next. Kalau tadi ada regular verb, sekarang Bunda berikan contohnya yaitu tentang irregular verb. Apa yang disebut dengan irregular verb? Iya, kata kerja tidak beraturan. Kenapa dikatakan kata kerja tidak beraturan? Karena sudah perubahan signifikan. Walaupun katanya bentuknya sama, tetapi kadang pengucapannya yang berbeda. Contohnya, shed, shed, tetap. Tapi anak-anak harus mengingat itu. Bagaimana caranya? Open your dictionary. Live, left. Live, left. Read, read. Write, wrote. Learned, learned, learned. Learn, learned, learned. Bring, brought. Build, built. Pay, paid. Let, let. Buy, bought. Anak-anakku semuanya, dalam belajar bahasa Inggris, tolong anak-anak betul-betul memperhatikan strukturnya. Jadi anak-anak nanti mengetahui bagaimana bentuk-bentuk itu bisa terjadi. Selanjutnya, di-continue. Kemarin juga sudah Bunda sampaikan untuk the pattern-nya, pattern, rumusnya dari past tense itu apa? Nah, ada subjek kalau untuk bentuk positif, simple past tense ya, subjek plus kata dua bentuk kedua, subjek plus verb 2 itu untuk the positive form. Kalau untuk negative form, bentuk negatif, subjek plus did ditambah dengan not diikuti dengan infinitif. V1 berarti, jadi dirubah jadi V2, kita rubah menjadi V1. Untuk yang interrogatif pertanyaan, did letaknya di depan. Did kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti dengan infinitif bentuk 1. Selanjutnya untuk menggunakan kata kerja yang ada to be-nya, nah itu perubahan. To be apa? SMA. Nah kita rubah di sini. Kalau untuk bentuk the positive form, jika subjeknya itu she, he, it,
Nah, anak-anak nanti menggunakan was. Tapi kalau subjeknya itu I with you, anak-anak menggunakan were. Nah, ini susunannya ya. Kalau untuk bentuk positif, subjek diikuti dengan was atau were. Kemudian untuk negatif form, subjek diikuti was atau were plus not. Kemudian untuk yang interrogatif apa? Good, was, were plus subjek. Masih ingat ya? Mudah sekali. Selanjutnya, Bunda pada pagi hari ini memberikan soalnya. Nah, tolong anak-anakku semuanya untuk tugas yang di FB ini anak-anak silahkan mencatat di buku, tidak usah di lembaran kertas. Saya ulangi lagi, untuk tugas pada pagi hari ini anak-anak hanya mencatat di buku saja, kemudian bisa difotokan ke Bunda melalui WA. Untuk tugas yang mengisi nanti, itu nanti ada di form tersendiri yang ada berikan Bunda linknya nanti setelah usai pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anakku semuanya, tugas ini nanti ada 2, yaitu anak-anak mengerjakan kemudian yang difoto, dan tugasnya adalah yang di link. Nah, karena ini terakhir, jadi saya mohon anak-anakku mengerjakan karena ini nanti masuk ke dalam nilai tugas dan ulangan harian. Ada question di sini. Nanti anak-anak open your dictionary, membuka kamusnya. Question irregular verb, perubahan tentang bentuk kata kerja. Please change verb infinitive became verb 2 and looking for the meaning. Silahkan rubah kata kerja infinitif tersebut menjadi kata kerja kedua atau verb 2 dan artikan. Itu ada 5 soal, anak-anak ditulis di buku kemudian difotokan. Kalau memfotokan harus diberi nama, diberi kelasnya. Selanjutnya, tugas berikutnya yaitu tentang regular. Ada tugas di sini tentang question of past tense. Ini anak-anak ini nanti kalau mengerjakannya juga sama di buku dan di foto. Jadi kalau tadi itu salah satu lembar begitu di buku atau di catatannya langsung difotokan ke Bunda. Nah, di sini anak-anak tinggal melengkapi dan merubah kata tersebut menjadi bentuk positif, negatif, interrogatif. Itu sudah ada contohnya. Anak-anak tinggal membuka kembali catatannya. Anak-anakku semuanya, soal-soal tadi mohon benar-benar dikerjakan. Bunda tidak ingin anak-anakku semuanya jika ada yang kosong berarti akan mendapatkan nilai 0. Nah, jadi saya harap betul-betul anak-anak pada akhir dari pembelajaran nanti anak-anak langsung bisa mengerjakan dan bisa memfoto. Bunda tidak akan meminta, maaf ya, saya garis bawahi, Bunda tidak akan meminta tetapi anak-anak yang menyetorkan. Siapa yang menyetorkan itu dan itulah yang mendapat nilai. Kita berusaha untuk disiplin dan kita berusaha untuk memenuhi atau tata cara aturan tetap kita di sekolah walaupun anak-anakku semuanya ada di rumah. Selanjutnya anak-anakku,
Kalau pembelajaran pada pagi hari ini sudah Bunda tutup, dan link yang selanjutnya akan Bunda berikan setelah Bunda offline ini nanti. Jadi setelah itu untuk pengerjaannya hanya bisa dilakukan sekali saja. Tolong anak-anakku betul-betul mencermatinya. Terima kasih. Pada pembelajaran kali ini, anak-anakku saya harapkan semuanya tetap semangat. Jangan sampai anak-anakku lengah, karena minggu depan kita sudah mulai ujian akhir semester. Anak-anakku, perhatikan betul-betul kesehatan, taati aturan pemerintah, protokol kesehatan. Bila ingin pergi kemana-mana, sampaikan kepada orang tua. Kemudian jangan lupa kita menggunakan masker. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat diterima anak-anakku semuanya. Kita tutup acara pada pagi hari ini. Kita baca wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Good luck with you. Stay at home.